Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum ibu-ibu, bapak-bapak pengajian dirahmati Allah. Kembali kepada kajian Ramadan kita. Sebelum mulainya, Fani mengingatkan terutama untuk diri sendiri dan juga insya Allah bagi ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang berada di Kanada pada saat ini, bahwasanya hari ini adalah tanggal 28 Ramadan, ya. Jadi insya Allah malam ini adalah malam 29 Ramadan. Dengan kata lain ini adalah malam terakhir dari malam yang ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan, ya. Di mana ada kemungkinan turunnya Lailatul Qadar pada malam hari ini. Jadi insya Allah saya mengingatkan terutama untuk diri sendiri dan juga insya Allah bagi ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, mari kita tingkatkan amal ibadah perbuatan kita, amal ibadah kita pada malam hari ini. Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala, Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala dapat menerima amal ibadah kita pada malam hari ini dan mengabulkan doa-doa kita. Dan jangan lupa ibu-ibu, bapak-bapak pengajian karim dari Allah untuk memanjatkan doa bagi saudara-saudari kita yang sedang mengalami kesulitan, baik di Palestina, maupun di Yaman, maupun di Syria, maupun di Irak, dan di berbagai tempat lainnya. Semoga kesulitan mereka diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perjuangan mereka juga diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai amal ibadah yang meringankan beban mereka di hari akhir nanti, di hari Yaumul Hisab. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak pengajian karim dari Allah, kemarin kita membahas mengenai ayat Al-Quran, bahwasanya Al-Quran itu merupakan sifat atau dawa, ya. Jadi merupakan obat, ya, penyembuh. Nah, untuk konteksnya adalah perjalanan kita setelah bulan Ramadan, ya. Sebelumnya kita membahas sebaiknya kita memiliki guru spiritual, tetapi guru spiritual itu susah dicari. Nah, kalau tidak dapat guru spiritual, carilah teman seperjuangan atau sahabat yang sejalan, ya. Baiknya adalah yang lebih baik tingkatan spiritualnya dibanding kita, tapi kalau tidak, yang setara, tetapi yang sejalan, ya. Jadi yang sama dengan kita tujuannya. Tapi itu pun sulit untuk mencarinya, ya. Perlu waktu dan kita harus terus berdoa, meminta kepada Allah dipertemukan dengan guru spiritual ataupun dengan seorang sahabat sejawat, ya, istilahnya tujuannya sama, ya. Kemudian juga dapat membimbing kita atau saling mengisi paling tidak, ya. Tapi itu pun sulit, ya. Dan dengan demikian yang ketiga adalah melalui literatur, ya. Dan literatur yang terbaik adalah literatur yang terbaik, ya, adalah Al-Quran itu sendiri, ya. Al-Quran itu sendiri itulah merupakan literatur yang paling terbaik, ya, karena kita percaya bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, ya. Jadi seringkali kita menyadari bahwa kita membaca Al-Quran berkali-kali, tetapi setiap kali membacanya selalu saja ada istilahnya warna lain yang kita pelajari dari Al-Quran tersebut. Karena Al-Quran itu kalamullah. Allah berbicara terus dengan kita melalui Al-Quran tersebut, ya. Nah, kemarin kita membahas bahwa untuk membersihkan atau dalam hal tazkiyatun nafs kita, ya, membersihkan, mensucikan hati kita, Al-Quran dapat mensucikan hati kita. Seperti dituliskan dalam firman Allah, disebutkan dalam firman Allah dalam Al-Quran. Kemarin kita membahas surat Yunus, surat ke-10 ayat 57, dan juga surat Al-Isra ayat ke-82. Ya, itu yang telah kita bahas. Nah, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas dimensi lain, ya. Nah, mengenai Al-Quran, masih mengenai Al-Quran, yaitu bahwasanya kalau kadang-kadang kita stuck juga, ya, membaca Al-Quran, mungkin perlu waktu bagi kita untuk menghayatinya, ya. Oleh karena itu kita jangan lupa berdoa kepada Allah. Itulah senjata kita utama, ya, senjata para umat beriman itu adalah berdoa kepada Allah, ya. Dan Allah berjanji di dalam Al-Quran. Itu dalam ayat-ayat banyak sebetulnya, tapi insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas 2 ayat. Ya. Yang pertama insya Allah adalah ayat Al-Baqarah, ya, surat Al-Baqarah yang dekat dengan ayat mengenai puasa, ya, mengenai puasa Ramadan.
Jadi di sini ayatnya adalah ayat ke 186 ya. Ayat ke 186. Jadi ayat ke Ramadan ya, kutiba alaikumusiyam itu ayat ke 183 ya. Itu masih satu halaman. Ada ayat ke 186 adalah bunyinya sebagai berikut pada auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya, jadi Allah SWT berfirman di sini, apabila para hambaku ya faiza wa iza afwan wa iza sa'alaka, sebetulnya di sini sa'alaka ya, jadi wa iza sa'alaka hambaku ya, ibadi ya, afwan wa iza sa'alaka itu artinya bertanya kepadamu ya, ibadi dari umatku ya. Jadi di sini pembicaraannya adalah antara Allah dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, antara Allah dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad SAW berbicara kepada Nabi Muhammad SAW, jika ibadi, hambaku, ya, sa'alaka bertanya kepadamu, ya, iza sa'alaka bertanya kepadamu, ibadi, hambaku, fa'alaka ibadi anni tentang aku ya, fa inni qarib. Nah, di sini menarik ya. Biasanya Allah Subhanahu wa taala selalu menyebutkan kepada Nabi Muhammad SAW, qul katakanlah, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq dan sebagainya ya. Qul. Dan itu menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu atau Nabi Muhammad SAW itu jujur menyampaikan apa adanya ya. Tidak ada interpretasi, tidak ada potongan kata sini-sini. Jadi kalau saat Allah menyatakan katakan, beliau juga mintakan katakan qul. Tetapi dalam ayat ini Allah SWT tidak menggunakan kata qul. Ya, jadi jika mereka bertanya kepadamu, ya, jika bertanya kepadamu hamba-hambaku mengenai aku, itu ayatnya tadi ya kita bahas. Tidak mengatakan qul, katakanlah aku dekat, tidak mengatakan itu. Tapi Allah SWT langsung fa ya di sini. Fa inni qarib, aku dekat. Jadi tidak pakai qul, aku dekat. Jadi seolah-olah Allah SWT langsung berbicara kepada kita. Jadi misalnya Irfan di sini bertanya, jangan Irfan ya, seorang sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, di mana Allah itu sebetulnya ada di sini dalam asbabun nuzulnya ya. Seorang bertanya, ini ada beberapa riwayat, insya Allah kita bahas sedikit ya. Tidak pakai qul, langsung katakan, aku tidak pakai katakan, tapi langsung, aku dekat. Ya, jadi misalnya seorang sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad, Allah langsung menjawab, aku dekat. Ya. Dan di sini disebutkan dalam asbabun nuzulnya, ya. Allah Subhanahu wa taala, jadi surat Al-Baqarah ayat 186, surat kedua ayat 186. Ya, 186. Ya, panjang sekali sebetulnya di sini ya. Jadi disebutkan pertama ada seorang sahabat yang bertanya kepada, ini ada beberapa kisah ya. Yang pertama adalah seorang bertanya kepada Rasulullah SAW, di mana Tuhan kami? Ya, di mana Tuhanku? Dan ayat ini turun ya. Ada juga yang bertanya pada kapan sebaiknya atau jam berapa istilahnya kalau sekarang ya, sebaiknya saya berdoa kepada Allah. Ada di sini salah satunya ya. Ada beberapa di sini. Kemudian ada juga cerita yang menyebutkan bahwa seorang sahabat dalam perjalanannya bersama Rasulullah berdoa terkencang, ya, suaranya keras, ya, tidak lembut tapi keras. Kemudian muncul ayat ini karena Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW berkata kepada sahabat-sahabat, kamu berdoa terhadap Allah yang Maha mendengar dan Maha dekat, tidak perlu teriak-teriak. Ya. Kemudian ayat ini turun. Ya, jadi
Wa idza sa'alaka, ya, ibadi anni fa inni qarib, ya, aku dekat. Kemudian selanjutnya uhibbu da'watad da', ya, ujibu, ya, afwan, ujibu. Jadi aku jawab ujibu da'watad da', ya. Jadi disebutkan permohonan, aku kabulkan permohonan yang kau minta, ya. Jadi ujibu, jawab, ya. Bahasa Indonesia menggunakan kata jawab, ya. Ujibu dakwah, di sini doa, ya. Da'watad da', ya. Jadi aku akan menjawab doa yang engkau minta, ya. Permohonan yang engkau doa tersebut. Idza da'an, sesiapapun yang berdoa. Jadi kalau kita minta, kalau kita berdoa, Allah berjanji akan menjawabnya. Kemudian falyastajibu li, maksudnya adalah di sini terjemahannya adalah hendaklah mereka itu memenuhi perintahku. Artinya apa? Para mufassir menyebutkan ini terhadap potongan ayat sebelumnya. Jadi Allah SWT meminta kita untuk berdoa. Berdoalah, ya. Ikuti perintahku, yaitu berdoalah kepadaku. Falyastajibu li, ya, wal yu'minu bi, dan berimanlah kepadaku, ya. La'allahum yarshudun, ya, agar mereka memperoleh kebenaran, ya. Rasyid itu seperti dalam surat Al-Kahf, ya, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min ladunka rasyada, ya, sama ini juga yarsyudun, ya, la'allahum yarsyudun, supaya kebenaran dan yang hakiki, ya, rasyid, seperti kata dasarnya sama seperti batu, ya, atau yang, ya, artinya yang benar-benar kokoh, ya, kebenaran yang kokoh, ya. Dan di sini yang menariknya Allah SWT menggunakan kata la'allahum, yang dalam terjemahan bahasa Indonesia di sini disebutkan agar mereka memperoleh kebenaran. Tetapi kalau dalam terjemahan bahasa Inggris sebetulnya umumnya tidak seperti itu, karena agar mereka memperoleh kebenaran itu seolah sudah dijawab, ya, seolah sudah yakin. Tetapi Allah SWT menggunakan kata la'allahum. Jadi kalau dalam bahasa Inggris biasanya so they may, ya. Walaupun tadi sudah dibilang berdoalah, tapi pada akhirnya la'allahum, so they may, atau so perhaps. Biasanya dalam bahasa Inggris diterjemahkannya seperti itu. Karena apa? Ini ada riwayatnya. Seperti dalam surat Al-Kahf, ya, kita membahas ada orang yang dua orang yang pemilik kebun itu, ya, salah satunya yang memiliki pemilik dua kebun itu sombong, kan, ya. Jadi kalau aku dikembalikan kepada mereka, ia tidak percaya akan hari akhir. Tapi katanya kalau hari akhir itu benar, maka aku akan kembali kepada Allah dan aku akan memperoleh yang lebih baik. Sok yakin, ya, akan yang lebih baik. Makanya di sini dalam memberikan ayat, ya, yang menurunkan ayat atau menurunkan firman-Nya, Allah SWT kalau orang beriman menggunakan la'allahum. Jadi pada saat Nabi Muhammad SAW menyampaikannya pada kaum Quraisy, seolah-olah yang beriman saja Allah SWT kata la'allahum, jangan sok yakin, ya, jangan sok yakin. Allah tetaplah dalam Islam itu harus selalu seimbang antara fear and hope, ya. Ini fear-nya bukan fear takut yang menakutkan, ya. Fear kepada Allah itu bukan takut seperti takut kepada penjahat, ya, bukan. Perbedaannya kalau takut kepada penjahat kita lari, tapi kalau takut kepada Allah kita justru mendekat. Itu ceritanya, ya. Jadi itu ayat yang pertama kita bahas pada kesempatan kali ini. Jadi yaitu ayat dari surat Al-Baqarah ayat ke-186. Ayat kedua, ayat terakhir yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah dari surat Ghafir ayat ke-60, ya. Surat Ghafir ayat ke-60. Surat Ghafir itu surat ke-40, ya. Di surat ke-60 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala rabbukum. Rabb, kita sering membahasnya, ya, Rabb. Adalah Tuhan yang membimbing. Kemarin juga kita membahasnya, ya, tarbiyah, membimbing, menurture kita, ya. Wa qala rabbukum, ya, Rabbmu, ya. Ud'uni, berdoalah
kepadaku, ya. Astajib lakum. Niscaya aku akan menjawabnya. Astajib lakum, ya, atau kuperkenalkan. Kemudian innalladzina yastakbiruna an ibadi, sesungguhnya mereka yang yastakbiruna, yang istikbar, sombong, ya, yang terlalu sombong, ya, an ibadi, dari dalam menyembahku, ya, sayadkhulun, maka aku akan masukkan, dakhala sayadkhulun jahannam dakhirun, dengan hina dina, ya. Jadi di sini kalau tadi kan berdoalah kepadaku, aku ini dekat, ya. Sekarang Allah SWT menyebutkan yang kayak kita bahas berdua. Orang-orang yang terlalu sombong untuk berdoa, mereka akan masuk jahanam. Aku akan masukkan mereka ke jahanam secara hina dina. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak pengajian keilmuan malam ini adalah malam ke-29 Ramadan. Ya, berdoalah. Ini malam yang penuh berkah. Berdoalah untuk diri kita, untuk keluarga kita, ya, untuk orang tua kita, untuk rekan-rekan kita, sahabat-sahabat kita, kerabat-kerabat kita, untuk saudara-saudari kita, muslim, muslimat, dimanapun berada, terutama yang sedang mengalami kesulitan. Ya, jangan menjadi orang yang terlalu sombong untuk berdoa. Ya. Demikian ibu-ibu, bapak-bapak, pengajian kalian dirahmati Allah, kajian kita pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan, baik dari sisi isi maupun penyampaian. Yang benar hanya dari Allah, kesalahan dari iman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.